Baik, kita mulai untuk penjelasan mengenai quality management atau bagaimana sih memanajemen kualitas. Di sini ada yang namanya fokus on Six Sigma. Intinya adalah kita mengusahakan bahwa produk yang akan kita hasilkan tidak memiliki cacat sama sekali atau istilahnya adalah zero defect. Ya. Kemudian untuk metode dari Six Sigma ada beberapa. Yang paling lama kita kenal istilah plan, do, check, dan action. Mungkin yang belum pernah dengar, kalau plan ini kita merencanakan segala sesuatunya ya. Mungkin dari penjadwalan, kira-kira deadline-nya kapan, kemudian sumber daya manusianya siapa aja, peralatan yang digunakan kira-kira apa saja gitu ya, direncanakan dulu, kemudian baru kita melakukan atau do. Kita melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Apabila kita sudah menjalankan, kemudian ada aktivitas lagi yang namanya cek. Di sini tugasnya adalah kita mengevaluasi kira-kira dari yang sudah kita kerjakan itu ada nggak sih kekurangannya, kira-kira kesalahannya di mana. Kalau misalkan ada, kita lakukan perbaikan. Ya, kita list kira-kira perbaikannya apa saja, baru kita melakukan kegiatan yang namanya action. Kemudian metode ini disempurnakan menjadi yang namanya DMAIC atau define, measure, analyze, improve, dan control. Di sini define berarti kita mendefinisikan dulu, kemudian mengukur, menganalisa, mengimprovisasi, kemudian mengkontrol. Gimana sih caranya biar kegiatan kita teratur ya, control di sini. Kemudian ada continuous improvement, yaitu improvement berkelanjutan. Dan yang terakhir Kaizen atau lengkapnya adalah Kobetsu Kaizen. Untuk Kobetsu Kaizen di sini ada formatnya ya, biasanya berupa Excel, ada formnya gitu. Sebenarnya sama di dalam Kobetsu Kaizen juga ada yang namanya DMAIC di sini, define. Jadi kita menganalisa kira-kira problem kita apa ya. Jadi misalkan problemnya adalah kebocoran oli di area produksi. Jadi lantainya itu ada olinya. Nah, kita foto dulu ya. Kita foto sebagai dokumentasi kalau benar-benar ada kejadian ada oli tumpah di dalam area produksi. Kemudian dianalisa kira-kira perbaikannya gimana. Oh, mungkin bisa jadi oli yang di area produksi itu dari selang alat atau mesin yang bocor. Berarti kita perlu melakukan sealing ulang atau pipanya selangnya diperbaiki sehingga tidak terjadi kebocoran. Nah, kalau sudah dilakukan itu didokumentasikan lagi, difoto lagi selangnya yang sudah kita perbaiki itu sebagai bukti kalau sudah kita lakukan perbaikan. Jadi ada dokumentasi before sama after ya. Di situ nanti di Kobetsu Kaizen juga ada beberapa tool ya untuk menganalisa. Mungkin kita ambil satu saja, contohnya misalkan fishbone diagram. Nah, kita masukkan di situ kira-kira oli tumpah karena apa, fishbone diagram. Baik, kita satu-satu saja di sini kita bahas. Ini adalah continuous improvement. Ada beberapa penyajian. Yang pertama adalah flowchart. Mungkin sudah pada tahu ya kalau flowchart itu contohnya misalkan kegiatan kita pengerjaan tugas akhir ya kan ada start atau mulai, kemudian studi literatur, kemudian bagi yang simulasi melakukan simulasi, sampai akhirnya nanti mengambil data dan selesai. Itu adalah flowchart. Kemudian ranchart hampir sama. Ini saya lewati Pareto chart, kita ke check sheet. Ini adalah contoh check sheet. Mungkin contohnya ketika melakukan kegiatan, setelah kegiatan berakhir kita meminta feedback
ya, itu bisa berupa check sheet, atau di sini kita mendefinisikan beberapa kesalahan ya, di sini beberapa alasan, kemudian kita tulis berapa sih jumlah datanya berupa frekuensi. Frekuensi di sini adalah frekuensi kejadiannya. Ini ada contoh dari check sheet. Kemudian cause and effect diagram, atau kita kenalnya istilah fishbone diagram. Ya, di sini fishbone diagram. Kita lihat contohnya di sini adalah keterlambatan pengantaran pizza. Nah, ya ini pada hari Jumat dan Sabtu. Kemudian kita breakdown di sini. Ternyata penyebabnya ada 4 kalau berdasarkan fishbone ini. Yang pertama adalah machinery atau equipment, kemudian people atau orang-orangnya, material, dan metode. Nah, kalau sudah, kemudian ini kita detailkan lagi. Misalkan orang-orangnya nih ya, pekerjanya. Nah, kita lihat di sini, kita detailkan ternyata ada kesalahan dari drivernya. Kenapa kok bisa ada kesalahan? Didetailkan lagi. Oh, mungkin karena informasinya yang salah ketika menerima. Begitu, ini di breakdown lagi untuk fishbone diagram. Mungkin yang kedua tadi ada Pareto chart, itu tampilannya seperti ini ya. Atau kita kenal dengan metode 80-20. Maksudnya adalah kita cukup melakukan improvement sebesar 20% saja untuk meningkatkan output sebesar 80%. Nanti bagaimana cara membuat Pareto chart? Mungkin pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat Pareto chart atau dikenal dengan 80/20. Kemudian untuk slide berikutnya di sini ada flowchart ya. Untuk flowchart mungkin juga sudah pada tahu looping, yaitu ada parameter yang harus ada adalah yes or no. Kalau misalkan sesuai, berarti bisa lanjut ke proses berikutnya. Kalau misalkan tidak bisa, kita ada yang namanya pengulangan ya, ke arah no, kegiatannya apa saja. Kemudian dalam quality management ada yang metode yang disebut dengan upper dan lower control limit ya, untuk mencari batas atas dan batas bawah dari kualitas suatu produk. Kita bisa menggunakan metode P-chart, kemudian X and R chart. Ini ya, P-chart, X-chart, dan RS-chart ini sama untuk menentukan berapa sih batas atas dan batas bawahnya control limit. Jadi misalkan teman-teman punya produk di sini, nanti ada standarnya harus masuk area yang berwarna atau di grafik biru ini ya. Dia harus masuk di area di batasan upper, di antara upper dan lower control limit. Jadi kalau misalkan nanti ada nilai yang di atas upper control limit maupun ada nilai yang di bawah lower control limit, berarti produknya itu harus di reject ya, atau disortir lagi. Jadi semua produk output kita harus berada di antara upper dan lower control limit. Cara menentukan ini upper atau UCL, UCL, dan LCL ini bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan metode ini, P-chart, X, dan R-chart. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya kita perlu data pertama adalah rata-rata, nilai rata-rata, kemudian standar deviasi atau standar penyebaran. Ya, kita ke slide ini dulu. Ya, ini sekilas saja. Perhatikan di sini, ini adalah metode untuk menghitung UCL dan LCL menggunakan P-chart. Kita memerlukan yang namanya Z. Z ini merupakan distribusi normal ya. Kemudian untuk X and R chart sama, kita juga memerlukan nilai Z ya, merupakan standar deviasi untuk distribusi normal.
Bagaimana cara menentukan Z ini? Kita kembali ke slide awal. Nah, ini adalah cara untuk menentukan nilai Z. Ini contohnya ya teman-teman, contohnya ini harga saham di Bursa Efek Jakarta mempunyai nilai tengah yaitu 490,7 dan standar deviasinya adalah 144,7. Berapa nilai Z untuk harga saham yang nilainya adalah 600. Jadi ada saham yang nilainya 600, ini berapa sih nilai Z-nya atau berapa persentase kemungkinan adanya harga saham senilai 600. Kita sebut dengan parameter Z. Kita breakdown dulu di sini. Di sini ada mu atau menandakan nilai tengah yaitu 490,7. Kemudian standar deviasinya adalah 144,7 dan X adalah harga yang kita akan cari probabilitasnya, yaitu harga X-nya 600. Untuk mencari nilai Z sendiri, di sini kita bisa menggunakan rumus X atau harga yang ingin kita cari tadi dikurangi mu yang merupakan nilai tengah dibagi dengan standar deviasi. Ketemu nilainya adalah 0,76. Nilainya ketemu 0,76. Kemudian kita memerlukan tabel distribusi normal untuk menentukan prosentase apabila Z-nya 0,76. Nanti di buku ada lampiran ya untuk distribusi normal. Jadi perhatikan ini untuk sumbu A atau untuk kolom vertikal ya. Di sini ada 0,0 sampai 3,0. Kita mencari nilai Z 0,76, berarti kita pilih nilai 0,7 untuk kolom vertikalnya. Kemudian untuk kolom yang horizontal ini menandakan dua angka di belakang koma dari 0,00 sampai 0,09. Karena ini di belakangnya adalah angka 0,06, maka kita pilih kolom untuk yang horizontal 0,06. Jadi ini kita tarik ya 0,7, kemudian ini 0,06, maka akan ketemu di sini yaitu 0,2764 ya, 0,2764. Dikalikan 100% untuk mengetahui probabilitasnya, berarti untuk harga saham yang nilainya 900 maka probabilitas atau peluangnya adalah 27,64%. Ya, jadi kecil, kurang dari 50%. Nah, kalau sudah Z ditemukan, bisa dicari, baru kita nanti bisa menggunakan pie chart maupun X and R chart. Kita ke pie chart dulu di sini ya. Ada beberapa rumus di sini. Ini saya ambil dari buku bab 8. Nanti teman-teman juga bisa melihat di buku masing-masing. Di sini ada faktor fraction defektif atau simbolnya P kecil bar. P kecil bar ini kita peroleh dari jumlah total dari cacat pada semua sampel dibagi dengan jumlah sampel dikalikan ukuran sampelnya. Ya. Kemudian standar deviasi ini P bar dikalikan 1 min P bar dibagi jumlah sampelnya. Kemudian untuk UCL dan LCL-nya kita peroleh dari P bar ditambah Z, ya, Z yang tadi dikalikan standar deviasi. Ini untuk upper control limit-nya. Sedangkan untuk lower control limit, tanda positif kita ganti menjadi negatif. Seperti itu. Kemudian metode berikutnya adalah X and R chart. Untuk UCL berdasarkan metode ini, metode X, kita gunakan rumus ini ya, di mana kita menggunakan
rata-rata kalau di sini ya. X-nya ini adalah X rata-rata untuk UCL ditambah nilai Z dikalikan SX, ini adalah standar deviasi untuk SX bar, standar deviasi berdasarkan metode ini ya, metode sampel rata-rata. Persamaannya adalah S, rumusnya adalah S dibagi akar N. Kemudian untuk LCL tinggal diganti saja tandanya dari positif menjadi negatif. Kemudian yang terakhir R chart di sini. Untuk upper dan control limit, jika teman-teman perhatikan di sini ada A2, D4 dan D3 ya. Di sini ada parameter ini. Ini kita peroleh berdasarkan tabel. Tabelnya juga sama, sudah ada di buku. Nah, ini adalah tabelnya ya. Kita pilih dulu jumlah sampelnya berapa. Misalkan kita ngambil jumlah sampelnya adalah 10, berarti nanti A2-nya adalah 0,31, D3-nya adalah 0,22, dan D4-nya adalah 1,78. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus yang di dalam kotak merah. Kemudian di sini juga ada contoh soal. Saya ambil dari buku juga ya di sini. Sampelnya adalah 25. Kemudian berdasarkan tabel juga kita memerlukan tabel untuk memperoleh nilai A2, D4 dan D3. Diperoleh nilai ini ya, UCL-nya ini untuk metode X. Kemudian ini untuk metode R ya. Jadi apabila digambarkan gambarnya seperti ini, diplot dalam grafik. Ini adalah contoh soalnya. Kemudian ini hanya contoh saja bagaimana data itu masih berada pada area di antara UCL dan LCL atau kondisinya normal. Kemudian ini penggambaran apabila datanya melewati batas UCL, kemudian kurang dari batas LCL. Kemudian ini juga contoh soal dari buku, namun diselesaikan dengan metode yang pertama, yaitu P-chart. Ya, di sini ada sampel 1 sampai 8. Kemudian setiap sampel ini memiliki sampel size yaitu 100 ya. Jadi sampel 1 sampai 8 masing-masing adalah 100. Kemudian jumlah errornya di sini adalah 4 ya, random di sini. Kemudian ini jadi sampelnya ada 15 ya, di sini ada 15. Ini masing-masing sampel, datanya sudah diberikan untuk ukuran errornya, disuruh menghitung berapa sih P-nya apabila diketahui keyakinan dengan menggunakan metode ini adalah 95%. Kemudian minta diplot, jadi kita akan plot grafik yaitu 15 sampel. Kemudian dimintai komentar. Ya, di sini diketahui intervalnya adalah 1,96 dikalikan SP atau standar deviasi. Jadi ada 15 sampel, 15 sampel ini satuannya merupakan hari ya. Jadi datanya dikumpulkan selama 15 hari, di mana masing-masing hari ada 100 produk atau unit. Ini penyelesaiannya untuk menghitung P-bar dulu ya. 46 dibagi 15 per 100, kemudian standar deviasinya ketemu 0,17, baru kita bisa menghitung berapa nilai UCL dan LCL berdasarkan metode P. Ya, ketemu UCL-nya adalah 0,064, kemudian untuk LCL-nya negatif atau 0, ya. Apabila diplotkan ke dalam grafik jadinya seperti ini ya teman-teman nilainya. Kemudian ini ada komentarnya.
Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai quality management. Silakan apabila ada pertanyaan.